Yuk, mari kita memuji Tuhan kita. Amin. Amin. Kita tepuk tangan sama-sama ya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Kita angkat tangan kita. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Amin. Dia luar biasa, Haleluya. amin. 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 Ya, karena waktu kita begitu singkat, jadi mari kita saat ini masuk dalam penyembahan. Kita bersyukur karena kita punya Yesus dalam kehidupan kita, amin. Ya, seperti lagu tadi yang kita serukan, pujian yang kita serukan di hadapan Tuhan, bahwa hanya Yesus yang berkuasa, hanya Yesus yang kita serukan dalam kehidupan kita, amin. Ya, mari teman-teman, kita mau persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bawa penyembahan kita siapkan hati kita sama-sama. Haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih. Tuhan, pada sore hari ini ya Bapa, kami berkumpul di tempat ini Tuhan untuk beribadah secara online. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di dalam rumah kami. Kami percaya bahwa kami membawa hadirat Tuhan di dalam keluarga, di dalam rumah kami. Tuhan, pada sore hari ini biarkan kami boleh dekat kepada Engkau. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan penuhi setiap hati kami. Kami butuh Engkau Yesus. Kami mau dengan segenap hati kami menyembah-Mu. Kami mau dengan segenap hati kami Tuhan untuk memuji Engkau. Terima kasih ya Yesus.
God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. Leads me in your ways. Forever I'll surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give on to be with you. Kau berikan ku damai Kau berikan ku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Sebab kau setia, kau Allah yang setia, penjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku. untuk hidup. Kau pelita jalanku Tuhan, Kita jalanku kini ku hidup bagimu. Selalu menyembahmu kami mau jadikan hidup tempat pertamaku. biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Kami mau menyenangkanmu, Itulah rinduku, jadikan ku menyembahmu yang taat kepadamu. And I live to worship you, my Jesus. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, My precious Savior, who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you and I long to pray. and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give on to be with Mari dengan you. segenap hati kita. And I live to worship you, my Jesus, my Jesus. Jesus, you're the
stand between my Lord and me. And I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I give all to be with you, Jesus. Give all to be with you. Jesus, Savior, I long to give my life to you, Lord. I give you my heart, and I give you my soul. Oh, you're my shelter, you're my comfort, and my strength. Oh, you're my strength. You're my strength. Oh, you're my comfort. everything, you're my everything. Oh, You're my yeah. everything. Jesus. You're an amazing God. You're an amazing God. Oh. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penyelamat kami. Oh Yesus, gak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, seperti Paulus katakan bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kasih Allah di dalam Kristus terhadap kita, Tuhan. Kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang paling berharga dalam kehidupan kami.
Biarlah Tuhan pada sore hari ini saat kami beribadah di hadapan-Mu, kami boleh lebih dekat lagi dengan Engkau, kami boleh lebih dalam lagi mengenal Engkau, kami boleh lebih lagi melihat pengharapan kami di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa. Berkati Tuhan ibadah pada sore hari ini, walaupun kami tahu dengan waktu yang singkat ini, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu yang dahsyat akan bekerja di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap teman-teman kami yang ada di rumah yang beribadah. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka boleh Tuhan dekat dan Tuhan boleh mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Ya, semuanya menikmati hadirat Tuhan, amin. Ya, oke, kita sebentar lagi bakal dengar firman Tuhan dan pastikan kalian pegang Alkitab kalian karena hari ini kita akan baca Alkitab. Bacanya agak cukup panjang, jadi tolong kerjasamanya ya. Nah, seperti biasa sebelum kita dengarkan sharing firman Tuhan, kita punya budaya apa teman-teman? Apa? Free. Iya, oke, kita punya budaya free. Jangan lupa ya. Iya, oke, siap. Jangan lupa ya. Apa sih budaya free itu guys? F apa Mul? F itu free. F faithful, asik. Bukan, salah. F itu adalah fokus. Oke. Terus gue ingat R-nya. R-nya itu respond. Nanti belum, belum. masih Oke, F siap. juga. Fokus. Ya, jadi kita harus fokus ya saat kita dengar firman Tuhan. Walaupun kita ada di rumah, ya fokus ya buat dengar firman Tuhan, oke? Amin. Terus apa R-nya? Baru ini R. Respond. Ya, respon gitu. Walaupun kita nggak ketemu nih, tapi responin firman Tuhan, amin. Amin. Ya, yes, amin. Wow. Oke, selanjutnya. Excited. Ya, excited. Harus bersemangat saat kita dengar firman Tuhan, kita harus penuh dengan semangat. Amin. Amin. Terakhir apa Mul? Apa ya? Gue lupa. Ngintip lah. Ngintip. Enjoy ya. Gak boleh nyontek. Dirajam nih. Oke, enjoy ya, nikmatin setiap firman Tuhan yang kalian dengar. Amin. Amin. Ya, oke, kita mau dengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ayo kita udah siapin belum Alkitabnya? Ya, saya harap kalian udah siapin Alkitabnya ya. Yuk kita sama-sama doa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pada sore hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, ini gue pindah dulu. Aduh. Baca ganti-gantian. Oke teman-teman, gak lama-lama. Hari ini sharing firman Tuhan mengenai apa? Your condition is not your conclusion. Artinya adalah kondisi kamu saat ini bukanlah sebuah akhir atau kesimpulan dalam kehidupan kamu. Amin. Ya kalau kalian punya teman-teman samping kanan kiri buat ngomong, kasih tahu ke kanan kirinya ya, your condition is not your conclusion. Kalau nggak ada ngomong sama diri sendiri ya. Amin. Oke. Kita buka ayat firman Tuhannya di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 27 ayat 1-44. Banyak kan? Jadi makanya mesti pakai Alkitab kalian. Terus kita nggak bakal tayangin di sini ya, kita mau baca masing-masing semuanya ya. Kan kalau biasa ke gereja pada bilang, aduh nggak bawa Alkitab nih, tasnya kecil gitu ya. Tapi kalau di rumah udah pasti ada Alkitab ya, jadi tolong pada dibaca Alkitabnya. Oke, gak lama-lama kita baca sama-sama ya. Agak panjang jadi tolong dibantu.
Yuk kita baca sama-sama 3, 2, 1. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak Aristarchus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari kami berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dengan susah payah kami mendekati Nidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmon. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi jiwa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau dari berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu, kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai, sebuah pulau kecil bernama Cauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Ya, ini udah di ayat 19 ya. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudaraku, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.'" Ini udah ayat ke-27.
Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasehati kamu supaya kamu makan dahulu, hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang ada di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Sedikit lagi ya, ayat ke-39. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang, tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan dan atau pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Amin. Oke, dari 44 ayat yang kita baca, semuanya bacanya dengan ngerti nggak ya? Ya. Oke teman-teman, jadi saya ceritain dulu sedikit daripada latar belakang gitu kenapa ini bisa terjadi. Jadi Paulus itu sedang ditahan ya. Jadi dia lagi ditahan. Kalau kita baca di perikop sebelumnya, Paulus itu sedang ditangkap, ditahan, kemudian dia itu harus mempertahankan imannya. Bahkan dia berusaha untuk mengajak, kalau kita lihat di sini, untuk Raja Agripa untuk percaya gitu. Jadi sampai baik itu Raja Agripa ataupun kayak semacam hakim sebelumnya, mereka sebenarnya nggak nemuin kesalahan Paulus gitu loh. Tapi Paulus ditangkap karena banyak orang yang gak setuju karena Paulus itu seperti memberitakan kebenaran, yaitu tentang Yesus Kristus, yang membuat orang-orang itu takut bahwa banyak orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Paulus tuh ditangkap karena hal itu gitu. Dan Paulus itu terpaksa, karena mereka gak nemuin kesalahan, Paulus itu harus dibawa kepada kaisar gitu untuk lebih diadili untuk ke tingkatan yang lebih tinggi gitu ya. Jadi apakah ditemukan lagi kesalahan Paulus. Nah teman-teman, sebelum si Paulus itu harus ke tempatnya kaisar, ternyata Paulus itu harus melewati perjalanan. Nah inilah kisah perjalanan di mana Paulus itu harus sampai kepada kaisar. Ya, itu sedikit latar belakangnya. Nah teman-teman, next. Hari ini saya mau ngajak setiap kita untuk belajar dari seorang Paulus. Kenapa? Karena seperti tema yang tadi kita mau bahas, yaitu your condition is not your conclusion. Di sini kita bisa lihat yang tadi kita baca, bagaimana keadaannya Paulus, benar gak?
Bahkan bukan cuma keadaannya Paulus, tapi sekeliling orang-orang yang bersama dengan dia, yang istilahnya kondisinya nggak memungkinkan untuk mereka hidup. Bener gak sih? Ya kita baca gila sampai nggak makan berapa lama dan mereka harus buang banyak muatan kapal karena sangat tidak memungkinkan gitu loh. Mereka hanya bertahan hidup saja gitu. Tapi karena seorang Paulus yang mau dipakai sama Tuhan dan dia sangat beriman sama Tuhan, akhirnya semua orang yang tadi kita baca 200 orang tersebut akhirnya apa? Mendapatkan keselamatan. Luar biasa banget ya gitu. Jadi keadaannya Paulus saat itu sedang menghadapi kematian ini ternyata tidak menunjukkan bahwa itulah kesimpulan akhir hidupnya. Amin, karena ada penyertaan Tuhan, teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini kita bisa lihat Paulus itu mempertaruhkan seluruh hidup dan kebebasannya untuk hidup bagi Tuhan. Ya tadi kita lihat ya di mana dia ditahan, di mana dia tidak dipercaya orang, di mana dia nggak salah, tapi dia harus ngalamin yang namanya tuduhan dan dia harus istilahnya gue harus berdiri buat Yesus, gue harus bertahan untuk Tuhan gue gitu, sehingga dia mempertaruhkan hidupnya, nyawanya loh guys gitu. Jadi kayak ya gue siap-siap aja kalau misalnya gue harus dihukum mati, ya gue pun siap. Itulah imannya Paulus gitu ya, luar biasa banget. Waktu saya baca hal ini saya juga dikuatkan kembali teman-teman. Nah, apa sih yang kita mau belajar dari seorang Paulus? Next. Paulus adalah seorang yang penuh dengan iman. Ya, di highlightnya di Kisah Para Rasul 27 ayat 18 sampai 25 bisa dibaca. Di sini dikatakan apa? Ya. Di sini dikatakan, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut, dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang gak kelihatan. Gile. Matahari loh gak kelihatan guys, berarti seberapa, mungkin dia ada di segitiga Bermuda gitu ya kalau saya mikir gitu, saking hopelessnya gitu ya, gak ada matahari, gak ada bintang, jadi dia ngapain di lautan dan gak ngerti gitu. Dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengguncang kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Wow. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang kusembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ya. Jadi di sini kan dia bilang bahwa gimana Tuhan ngomong sama dia. Oke. Jadi kita lihat di sini Paulus adalah seorang yang penuh dengan iman. Kalian tahu nggak? Rasanya kalau saya ngebayangin ya, kalau saya jadi Paulus gitu, gue nggak lihat matahari, gue nggak lihat bintang, gue nggak tahu ini ngapain. Di sekeliling gue 200 orang lagi ketakutan, tapi seorang Paulus dia tetap memiliki iman kepada Tuhan. Sekalipun kondisinya kayak gitu loh, yang nggak ngelihat bintang, nggak lihat matahari, itu kondisinya nggak bisa saya bayangin. Tapi Paulus melihat Tuhan. Amin. Oke. Yang pertama yaitu Paulus penuh dengan iman. Menghadapi kondisi yang demikian, Paulus nggak menjadi lemah guys, tetapi justru dia ngapain? Semakin menguatkan imannya kepada Tuhan. Amin. Next. Dan waktu Paulus di dalam badai, kita baca di Kisah Para Rasul 27 ayat 21 sampai 25 tadi ya. Dan saya lanjutin yang kedua 3 sampai 25 aja, tadi saya belum baca. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, janganlah takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau.
Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Nah, apa sih yang Paulus lakukan di dalam keadaan badai? Dalam keadaan badai, Paulus menerima perkataan Tuhan. Amin. Paulus mencari perkataan Tuhan di dalam keadaan badai yang terjadi. Di dalam keadaan kapalnya terombang-ambing dan gak jelas kondisi kapalnya tersebut. Tapi Paulus mendengar perkataan Tuhan masih sempet-sempetnya. Bahkan dia nyatakan bahwa kalian akan selamat karena Tuhan menyatakannya kepadaku. Itu hal yang luar biasa banget teman-teman. Kita perlu belajar, saya juga kayak diteguhkan banget ya, bahwa ternyata saat kita ada di dalam badai kehidupan, apapun masalahmu, bahkan saat ini kondisinya kita tahu ya lagi badai di seluruh dunia, yaitu masalah virus corona gitu yang kayak menggoncang-ganjirkan seluruh dunia ini. Tapi yang paling penting adalah kita butuh perkataan Tuhan. Apa sih yang Tuhan maksudkan terjadi? Kita percaya sama Tuhan ya teman-teman. Kita nggak mungkin nggak ngehadapin badai gitu loh ya, nggak mungkin nggak ngehadapin masalah, yes gitu. Justru semakin kita percaya sama Tuhan, makin kita dekat sama Tuhan, mungkin akan banyak badai-badai hidup terjadi, karena Yesus sendiri juga tidak ngomong, oh barang siapa yang percaya kepada aku maka kamu gak akan menghadapin apapun masalah, kamu akan dengan damai sejahtera masuk kerajaan surga. Tidak, tapi Tuhan bilang apa? Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi maksudnya Yesus adalah pada saat kita percaya sama Dia, kita akan menghadapi masalah mungkin, tapi kita akan selalu disertai sama Tuhan. Amin. Demikian juga Paulus. Di dalam badai hidupnya yang dia cari adalah perkataan Tuhan. Nah, apa yang terjadi saat ini kondisi hidupmu? Mungkin kamu lagi ngalamin masalah, lagi ngalamin pergumulan. Yang kamu butuhkan hanyalah perkataan Tuhan. Amin. Yang dunia ini sedang butuhkan adalah apa yang Tuhan mau sih terjadi di tengah-tengah kondisi seperti ini. Itu yang perlu kita tahu. Amin. Dan yang nextnya kemudian, Paulus apa? Paulus itu belajar berserah dan menikmati setiap proses, guys. Oke, di Kisah Para Rasul 27, 26 dan 27 katakan, namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Next. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat ke daratan. Ke slide yang sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi teman-teman, kalian tahu nggak? Saya ngerasa amazing banget, saya ngerasa luar biasa banget. Kenapa? Karena waktu Tuhan nyatain bahwa tenang aja, kalian pasti selamat. Bukan sehari, bukan 2 hari, besoknya langsung selamat, bukan 3 hari. 14 hari guys, bayangin lu harus ada di dalam masa terombang-ambing di kapal 14 hari. Teman-teman, kita butuh perkataan Tuhan. Amin. Dan saat Tuhan berjanji, kita tetap harus pegang. Seperti Paulus belajar untuk berserah. Tuhan mungkin bisa aja Tuhan kayak 30 hari gitu. Tapi Paulus enggak bersungut-sungut. Tuhan kok lama banget sih nolong gue? Tuhan kok lama banget sih? Ya gue udah ngomong nih 14 hari yang lalu nih. Kok malu ya gitu, gue udah ngomong terus kayak udah 14 hari Tuhan gitu. Mungkin aja ya, saya bayangin keadaan itu. Banyak mungkin yang ngehujat Paulus gitu. Kayak, ini udah 14 hari loh, apa yang lo omongin itu kita masih terdampar, kita masih gak jelas nih, kita masih diombang-ambingkan gitu. Mungkin di tengah-tengah keadaan kayak gitu Paulus ngadepinnya. Tapi Paulus tetap gak goyah. Paulus tetap, ya Tuhan benar gak ya? Gue ragu. Enggak, Paulus enggak. Tapi apa yang Paulus lakukan? Paulus tetap menguatkan iman dia sama Tuhan. Amin. Dia belajar berserah dan dia nikmatin prosesnya bahkan sampai 14 hari. Itu luar biasa banget ya, itu amazing banget. Amin. Nah teman-teman, kondisi kita saat ini bukanlah kesimpulan hidup kita. Amin. Next. Ya. Dan apa yang kamu hadapi atau badai yang sedang terjadi dalam proses hidup kita adalah proses supaya kita bisa menjadi kuat dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah contohnya seperti Paulus ya. Sorry, saya tadi ke skip.
Nah, Paulus dalam Kisah Para Rasul 27:33-36 kita baca, ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Next. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Next. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, mulai makan. Next, maka kuatlah apa? Hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jadi teman-teman, gile, Paulus keren banget ya gak sih? Saya ngerasa kayak Paulus di dalam keadaan kayak gitu, dia bisa jadi berkat. Dia satu orang yang bisa jadi berkat untuk 200 orang lebih, ya. Dan dia masih sempet-sempetnya gitu loh, dia kasih semangat dan dia kasih makan, ngucap syukur lagi sama Tuhan dan nguatin hati 200 orang. Aduh, luar biasa banget ya kondisi kayak gitu, tapi Paulus masih bisa kasih semangat untuk orang-orang untuk bisa hidup buat Tuhan. Ya, jadi ayat yang tadi adalah poin yang tadi, Paulus masih bisa jadi berkat dalam kesukaran. Paulus masih bisa jadi berkat dalam kondisinya. Nah, gimana hidup kita? Kondisi kita walaupun dalam keadaan yang terombang-ambing, bisakah kita jadi berkat, teman-teman? Bisakah dalam kondisi kita tetap jadi berkat dan kita menjadi semangat buat orang lain? Itu pertanyaannya. Next, poin selanjutnya, Tuhanlah yang meluputkan Paulus dari kesukaran. Dan akhirnya ya di ayat selanjutnya kita baca 43-44, tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Next. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Next. Ya. Jadi teman-teman, akhirnya apa? Tuhan meluputkan Paulus dari sebuah kesukaran. Amin. Ya, kita lihat kondisi yang Paulus hadapi tadi dari awal, di mana dia beriman sama Tuhan, dan akhirnya di dalam kondisi kayak gitu, Paulus ngapain? Paulus belajar buat mencari perkataan Tuhan, dan juga di dalam badai yang terjadi dia berserah, dia nikmatin prosesnya sekalipun mesti 14 hari dia nunggu gitu, tapi itu gak sia-sia, bahkan Paulus masih bisa jadi berkat buat orang-orang. Nah teman-teman, yang seperti tadi kita bilang, your condition is not your conclusion. Kondisi kita ini bukanlah kesimpulan hidup kita, bukanlah akhir hidup kita. Amin. Ya, jadi demikian kita perlu belajar dari Paulus. Teman-teman, apa sih kesukaran hidup kamu? Apa sih kondisi kesulitan yang saat ini kamu hadapin, dan bahkan saat ini kondisi krisis yang lagi dunia ini hadapin? Teman-teman, saya mau ngomong, dan ini juga buat saya, bahwa itu bukanlah akhir hidup kita. Amin. Ini bukanlah kesimpulan hidup kita. Ini enggak menjelaskan gimana hidup kita, enggak. Tapi kondisi kita yang kita sedang hadapi, mungkin kesukaran, mungkin kesulitan, itu adalah proses di mana kita bisa nyatakan kemuliaan Tuhan. Di mana di dalam kondisi inilah baru kelihatan kita bisa jadi berkat apa enggak. Kita bisa jadi berkat bukan wah semuanya baik-baik aja, semuanya kayaknya tuh Tuhan itu baik banget gitu, semuanya tercukupi, semuanya gak ada masalah, kita baru bisa jadi berkat. Enggak, justru yang lebih hebat adalah saat semua orang lagi dalam keadaan rumit, bahkan kita sendiri dalam keadaan sulit, tapi kita bisa jadi berkat buat mereka. Itu yang luar biasa banget. Amin. Nah teman-teman, apa yang kamu hadapi? Badai apa sih yang sedang terjadi? Karena apa? Hidup kita adalah proses supaya kita bisa menjadi kuat dan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Maka dari itu teman-teman, kita gak boleh terpuruk dengan keadaan hidup kita saat ini. Lihatlah ke atas, lihatlah kembali pada Tuhan, dan carilah Tuhan untuk menemukan pengharapan bagi kita. Untuk kita bisa keluar guys, kita bisa kok keluar dari kondisi apapun yang saat ini buat iman kita lemah, yang saat ini mungkin buat hati kita, emosi kita, perasaan kita itu goyah. Kita bisa keluar.
Kondisi kamu saat ini, apa yang terjadi sekeliling kamu itu gak menentukan kesimpulan hidup kamu. Amin. Seperti Paulus, selama lebih daripada, saya yakin hampir sebulan kali dia ngalamin kayak gitu, tapi akhirnya juga Tuhanlah yang meluputkan dia dari kesukaran. Nah, kita juga teman-teman, percayalah bahwa Tuhanlah yang akan meluputkan kita dari kesukaran. Amin. Carilah kekuatan Tuhan untuk menghadapi situasi dan kondisi hidup kita, sehingga kita akan terus bisa mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Cari Tuhan guys, cari Tuhan, cari perkataannya, kuatkan diri kamu, karena your condition is not your conclusion. Amin. Amin semuanya. Ayo kita fighting buat keadaan yang kita hadapi bersama ini, baik itu hidupmu pribadi ataupun keadaan yang terjadi dalam krisis dunia ini. Amin. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa dan yang memegang segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita berdoa semuanya teman-teman. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat perkataanmu pada sore hari ini. Kami mau nyatakan dengan iman kami bahwa kondisi yang terjadi dalam hidup kami itu tidak menentukan bagaimana hidup kami yang sebenarnya Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk datangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang terpanggil sama rencana Tuhan. Itulah hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berserah penuh Tuhan, kami mau belajar dari seorang Paulus yang walaupun dalam keadaan yang terombang-ambingkan Tuhan, tidak ada pengharapan, dia harus mengalami yang namanya penghakiman, dia harus mengalami bagaimana dia tidak bersalah tapi dia tetap harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan manusia. Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami mungkin tidak seberat Paulus Tuhan yang sedang dihadapi, tapi biarkan kami juga mau belajar nguatin iman kami Tuhan. Kami mau belajar lihat Tuhan, kami mau belajar dalam segala situasi dan kondisi Tuhan. Kami tetap menemukan pengharapan di dalam Engkau. Kami mau belajar nyembah Tuhan, kami mau tetap menghormati Tuhan, kami mau tetap mencari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and thee? Lord, I'll live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, And I live to Ini menjadi doa kamu. worship you. Ini menjadi pernyataan iman kamu di hadapan Tuhan. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can Who stand? can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, oh, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper.
all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada dalam setiap musim hidup kami. Dan biarlah kami terus bersama dengan Engkau, lebih lagi menyembah-Mu, lebih lagi dekat padamu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati Tuhan. Sore hari ini kami serahkan ibadah pada sore hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kuatkan iman kami Tuhan, kuatkan setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah semuanya, supaya kami boleh terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, dengan singkat ya, kita mau dengarkan pengumuman. Diberkati ya semuanya teman-teman dengan sharing firman Tuhan. Jangan goyah, jangan takut, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Nah, teman-teman, untuk ibadah nextnya Power Youth ataupun ibadah umum gereja kita, dengan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini, kita akan terus mengupdate gitu, apakah ibadah akan berlangsung secara online atau kita akan berkumpul kembali. Tapi melihat kondisi saat ini masih tetap online ya teman-teman gitu, jadi tetap stay tune di Instagramnya Power Youth, dan juga mungkin dibantu dengan YouTube-nya gitu. Jadi nanti akan diupload ya ibadah kita melalui YouTube-nya Power Youth. Oke, next. Untuk persembahan teman-teman ya, boleh catat ataupun juga nanti lihat aja di Instagram ya. Setiap minggu kita akan tetap menerima persembahan, berapapun persembahan kamu ya. Gereja tidak bisa melakukan persembahan, tapi kita tetap buka untuk yang transfer gitu ya. Jadi ayo semuanya tetap semangat. Next. Ya, kita ada tambahan pengumuman mengenai ibadah Jumat Agung ya. Teman-teman, kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung Pon dan Paskah secara online ya di tanggal 10 dan tanggal 12 teman-teman. Nah, di tanggal 10 itu jadi kita akan mengadakan perjamuan kudus ya. Biasanya kita di minggu pertama yaitu besok, tapi kita akan adakan di minggu yang kedua di hari Jumat untuk perjamuan kudusnya. Nah, buat teman-teman yang mau anggur perjamuan dan juga roti perjamuan kudus, kita bisa sediain. Nah, jadi boleh chat saya pribadi gitu mau sediain berapa. Nanti saya bakal bantu packing untuk kalian, dan untuk pengambilannya kalian bisa ambil sendiri di gereja ataupun kalian gojekin gitu ya. Nanti boleh chat saya pribadi gitu. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Oke? Nah, sekian ibadah kita, dan ada pesan-pesan sih dari saya pribadi juga buat teman-teman ya. Tetap dekatkan diri dengan Tuhan, amin. Dan juga tetap kita juga family group kita akan adakan secara online teman-teman. Jadi we are social distancing but we are not spiritual distancing, amin ya. Jadi walaupun kita harus terpisah secara sosial nih, tapi ingat teman-teman, secara kerohanian kita harus tetap bersatu. Amin. Ya, tetap bersatu, tetap dekat sama Tuhan, tetap dekat sama saudara-saudari seiman kita. Dan juga pesan-pesan dari aku juga bahwa teman-teman mungkin kalau kalian memang punya lebih gitu, baik itu berkat dalam kehidupan kalian, saya juga saranin teman-teman buat bisa kan banyak ya saat ini program-program untuk mungkin sumbang orang-orang yang kayak pekerjaannya nggak menentu di saat corona saat ini, ataupun juga sumbang untuk tim medis gitu ya. Kalian coba cari gitu, kalau mau tahu juga mungkin bisa chat saya, karena saya kayak kemarin ada lihat di Instagram dan saya juga bantu di sana gitu. Dan memang itu sangat nolong banget gitu. Jadi di masa krisis seperti ini kita bisa jadi berkat buat baik itu tim medis ataupun orang-orang lain yang sedang menghadapi kesusahan, baik itu usaha mereka bisa bantu untuk makanan pokok dan lain-lain. Jadi banyak banget ya saat ini sediain, dan saya harap bahwa bisa
terpercaya ya, maksudnya bisa terpercaya gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, terakhir nih, jadi baru flash banget ya. Teman-teman hati-hati, kadang Instagram atau Facebook kita tuh bisa kena hack gitu ya, ataupun saudara-saudara kita. Jadi teman-teman, jadi ada salah satu saudara kita di dalam gereja yang kena hack, bahkan ada juga yang kena tipu gitu ya, karena seperti minjem uang dan lain-lain gitu. Teman-teman, kita dari Paurit mau saranin bener-bener hati-hati banget buat Instagram kalian dan Facebook kalian ya, kalau bisa tambahin keamanannya. Dan juga ingat, kalau misalnya orang mau pinjem duit dari Instagram ataupun Facebook, kalian jangan langsung transfer, telepon aja orangnya langsung. Oke, ya kalau nggak bisa ketemu langsung, telepon langsung gitu loh ya, supaya kita nggak kena tipu ya. Oke teman-teman, sekian ibadah kita, pesan-pesan kita ya. Tetap stay safe, stay at home, stay connected. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.